Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala dinil haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, pujian hanya untuk Allah. Yang terpuji hanyalah Allah. Kepada Allah kita memohon pertolongan, bimbingannya dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Salam salawat tercurah untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah seorang yang kelak memperoleh syafaatnya di hari kiamat. Sidang Jumat rahimakumullah, di tengah-tengah masyarakat yang hari ini sedang pusing dengan kelangkaan minyak goreng, dengan kewajiban harus bayar BPJS, Menteri Agama kita Pak Yakut membuat surat edaran tentang pengaturan volume azan yang memantik kegaduhan di kalangan umat, pro dan kontra. Namun terlepas itu semua, izinkanlah saya menyampaikan sebuah kisah yang harus rasanya dicermati dengan baik dan benar, karena jika tidak bisa gagal paham. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi dalam kitab Mastawi yang merupakan masterpiece-nya. Dia akan menyampaikan sebuah kisah yang pantas untuk kita renungkan bersama. Pada zaman dahulu ada seorang muadzin yang suaranya jelek di sebuah negeri orang kafir. Ada seorang muadzin yang suaranya jelek di sebuah negeri orang-orang kafir. Ia ingin sekali azan untuk memanggil orang-orang sholat. Banyak orang memberi nasihat kepadanya, jangan kau memanggil orang untuk sholat. Kita tinggal di negeri yang mayoritas bukan beragama Islam. Bukan tidak mungkin suara kamu akan menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pertengkaran antara kita dengan orang-orang kafir. Tetapi orang itu menolak nasihat banyak orang, nasihat jamaah masjid. Ia merasa bahagia dengan melantunkan azannya yang meskipun tidak bagus suaranya. Ia merasa mendapat kehormatan untuk memanggil sholat di satu negeri di mana banyak orang yang terpana sholat karena orang-orang kafir. Beberapa hari kemudian setelah sang muadzin itu adzan, ada seorang kafir datang kepada para jamaah yang biasa setelah sholat suka berkumpul di halaman masjid. Orang kafir itu membawa jubah, lilin dan manis-manisan. Orang kafir itu mendatangi jamaah dengan sikap yang sangat bersahabat. Berulang-ulang dia bertanya, katakan kepadaku di mana sang muadzin itu. Katakan kepadaku di mana sang muadzin itu. Tunjukkan padaku siapa dia yang tadi yang adzan itu. Lantas orang-orang muslim, salah seorang jamaah bertanya, ada apa? Perlu kalian tahu, katanya, kata sang orang kafir itu. Aku sangat bahagia ketika mendengar suara adzan
dari orang itu. Lantas orang-orang muslim bertanya, kok bisa bahagia padahal suaranya jelek? Lalu orang kafir itu bercerita, suara muadzin itu menembus ke gereja tempat kami tinggal. Aku mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik dan berakhlak mulia. Ia berkeinginan sekali untuk menikahi seorang muslim. Ia ingin sekali menikah seorang muslim. Kecintaannya kepada Islam sangat besar di dalam hatinya. Aku sangat tersiksa. Aku sangat gelisah dan terus-menerus dilanda kerisauan memikirkan anak gadis aku. Aku khawatir dia akan masuk Islam dan aku tidak tahu obat apa yang bisa menyembuhkan dia. Sampai satu saat anak perempuanku mendengar suara azan itu. Lantas ia bertanya, suara apakah yang tidak enak sekali ini? Suara apa itu yang sangat mengganggu telingaku? Belum pernah dalam hidupku aku mendengar suara sejelek itu di tempat-tempat ibadah atau di gereja. Saudara perempuannya menjawab, suara itu namanya azan, panggilan untuk beribadah bagi orang-orang Islam. Azan adalah ucapan utama dari seorang yang beriman. Setelah mendengar itu, anakku hampir saja tidak mempercayainya. Dia bertanya kepadaku, Bapak, apakah betul suara yang jelek itu adalah suara untuk memanggil sembahyang? Ketika ia sudah diyakinkan bahwa betul suara itu adalah suara azan, wajahnya berubah pucat pasi. Dalam hatinya tersimpan kebencian kepada Islam. Begitu aku menyaksikan perubahan itu di wajahnya, aku merasa dilepaskan dari segala kecemasan dan penderitaan. Tadi malam aku tidur bisa nyenyak. Padahal berhari-hari sebelumnya aku tidak bisa tidur nyenyak. Dan kenikmatan serta kesenangan yang kuperoleh itu tidak lain karena suara azan yang dikumandangkan oleh sang muadzin tadi. Orang kafir itu melanjutkan, betapa besar rasa terima kasih aku padanya. Bawalah aku kepada muadzin itu, aku akan memberikan seluruh hadiah ini. Ketika orang kafir itu bertemu dengan si muadzin itu, ia berkata, wahai bulan, terimalah hadiah ini karena kau telah menjadi pelindung dan juru selamatku. Berkat kebaikan yang telah kau lakukan, kini aku terlepas dari penderitaan. Sekiranya aku memiliki kekayaan dan harta benda yang banyak, akan kuisi mulutmu dengan emas. Lalu apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Dari kisah yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi ini mengajarkan kepada kita sebuah cerita yang berisi sindiran yang sangat halus. Ketika orang-orang hanya sibuk bertengkar dengan ibadah yang hanya sayang saja, mempeributkan, merebutkan, memperselisihkan kunut atau tidak kunut, sholat tarawih 23 rakaat atau 11. Itu yang ditonjolkan, itu yang diperebutkan. Bagaimana cara sholat khusyuk, apakah harus memandang ke bawah atau tidak? Esensi Islam bukan itu. Esensi Islam adalah, hakikat Islam adalah bagaimana Islam ditampilkan dengan akhlak yang baik, yang bisa menarik seorang Laurent Baird, keponakan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, bukan karena dia mendengar suara azan, bukan karena dia membaca Al-Quran, tetapi dia melihat bagaimana orang-orang Palestina di Gaza memperlakukan dirinya dengan akhlak yang baik, memperlihatkan seorang muslim bagaimana berakhlak yang baik, perlihatkan Islam dengan akhlak yang baik. Karena itulah Rasulullah SAW ditanya berulang kali oleh salah seorang sahabat, ayu Islam, apakah itu Islam? Apakah itu Islam? Rasulullah menjawab, Islam adalah akhlak yang baik.
Mudah-mudahan kita menjadi seorang Islam yang baik, yang bukan hanya mengerjakan sholat secara syariat, tetapi mampu memahami sholat dengan hakikat, di mana salam kita ke kanan dan ke kiri adalah ucapan salam kita. Bagaimana kita membuat orang-orang di sebelah kanan kita tentram baik karena perilaku kita, membuat orang-orang di sebelah kiri aman dan damai karena kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani biyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum.